Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap sehat ya dimanapun kalian berada. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa di rumah masing-masing ya. Dipersilahkan. Dan memulai semuanya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran hari ini yaitu keamanan pangan, penyimpanan, dan penggudangan. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa sih itu keamanan pangan? Atau apa sih hubungannya pangan dengan kata aman? Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang keamanan pangan secara ringkas di video berikut ini. Silahkan. Baik, Ibu akan mulai dari keamanan pangan. Nah, apa sih itu keamanan pangan? Seberapa penting sih keamanan pangan? Atau mungkin makanan kan yang penting enak, gak usah deh mikirin yang namanya aman atau tidaknya. Terus yang ketiga, makan yang penting juga kenyang, kayaknya gak terlalu penting deh untuk mikirin aman atau enggaknya prosesnya. Kemudian, aku kan biasanya makannya makanan yang mahal, udah pasti dong higienis atau udah pasti dong aman, dari harganya aja udah mahal. Nah, beberapa pertanyaan itu sering sekali keluar dari para konsumen tentang olahan pangan tertentu. Nah, kalau anak-anak biasanya pernah nggak ngomong tentang ini atau bertanya dalam hati atau bertanya kepada teman-teman atau bertanya kepada ayah ibu di rumah tentang sebenarnya olahan pangan yang sering dimasak di rumah itu aman atau enggak sih? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama untuk mengetahui definisi awal tentang keamanan pangan. Yang kedua tentang fungsi keamanan pangan pada pengolahan, karena kita akan belajar tentang banyak sekali pengolahan pangan dan pasti akan berhubungan dengan keamanan pangan. Kemudian Ibu akan memberikan beberapa contoh kasus keamanan pangan. Nah, Ibu ambil salah satu beritanya yaitu pada tahun 2018, waktu itu sempat sekali booming berita ini, yaitu adanya cacing pada makanan kaleng. Pada makanan kaleng yaitu cacing di makarel. Nah, lalu kemudian ada timbul berita bahwa Menkes mengatakan atau Menteri Kesehatan mengatakan bahwa sebenarnya cacing yang ada pada makarel kaleng tersebut itu sebenarnya tidak bahaya. Kenapa? Karena proses pengolahan pada makarel kaleng itu sebenarnya sudah melalui tahap yang sangat panjang. Salah satunya itu adalah sterilisasi. Mungkin anak-anak tahu ya apa bedanya sterilisasi dan pasteurisasi. Dari ciri-cirinya saja, sterilisasi itu dilakukan pada suhu yang tinggi, sudah pasti mematikan banyak mikroorganisme perusak. Kemudian proses pengalengan atau canning biasa dikatakan itu juga mengalami proses pemanasan yang tinggi sehingga sudah pasti mikroorganisme yang berbahaya itu mati. Nah, cacing ini mungkin berasal dari ikan yang tidak dibersihkan secara maksimal seperti itu. Namun sebenarnya cacing yang ada di ikan sarden ini sudah mati pada suhu 60 derajat Celcius dan sudah dikatakan tidak berbahaya jika dikonsumsi. Artinya jika terkonsumsi ke dalam tubuh manusia tidak akan membuat keracunan yang sampai menyebabkan meninggal atau sampai kehilangan nyawa seseorang gitu, tidak sampai seperti itu. Dan yang kedua adalah, pernahkah anak-anak melihat makanan kaleng entah jenis apa saja itu mengalami bentuk yang penyok
atau mungkin menggelembung, atau keduanya mungkin. Nah, sebenarnya saat makanan kaleng yang kita beli dalam kondisi tersebut, sudah pasti itu mengalami kerusakan yang berarti. Kenapa? Karena saat penyok, mungkin saja salah satu bagian di kaleng tersebut sudah bolong atau masuk udara ke dalam, sehingga makanan yang di dalam itu sudah tidak aman lagi, karena bisa jadi mikroorganisme sudah masuk ke dalam bahan pangan tersebut. Kemudian menggelembung, itu juga salah satu kerusakan pada olahan pangan kaleng. Jadi ibu sarankan tidak boleh membeli makanan atau minuman kaleng dalam kondisi tersebut, karena sudah pasti terkontaminasi oleh bakteri. Itu salah satu kasus juga keamanan pangan. Sudah pasti makanan yang dimakan tidak boleh lagi karena sudah tidak aman. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya kasus keracunan akibat asam sianida, atau mungkin anak-anak pernah dengarnya HCN. Nah, sebenarnya HCN ini ada pada beberapa jenis umbi-umbian. Singkong juga mengandung HCN yang tinggi, dan ini ada pada tiwul. Jadi waktu itu ada berita tentang keracunan asam sianida pada tiwul, dan sampai orang yang mengkonsumsinya meninggal dunia. Nah, ini juga harus diperhatikan karena nanti kita akan mengolah banyak olahan pangan. Jadi kita harus paham bagaimana sih cara penanganan bahan dari masing-masing bahan utama yang akan kita pakai untuk mengolah. Jika memang si bahan utamanya singkong, berarti kita harus tahu bagaimana cara kita mengolah singkong agar HCN-nya hilang, atau agar tidak ada racun yang berbahaya nantinya. Itu dibuka lagi ya anak-anak materi tentang penanganan bahannya. Nah, kemudian di sini kita akan belajar bahwa pangan yang tidak aman itu akan menyebabkan foodborne disease. Apa sih foodborne disease? Foodborne disease itu adalah keracunan makanan. Jadi mungkin beberapa pernah mengalami keracunan makanan kah? Atau mungkin pernah abis makan sesuatu terus saya agak pusing, agak mual. Nah, itu bisa jadi salah satu efek daripada pangan yang tidak aman. Gitu, menyebabkan pusing atau keracunan. Itu juga bisa dikatakan keracunan, tapi standarnya masih yang tidak terlalu tinggi. Masih yang mungkin bisa kita antisipasi sendiri dengan minum susu, atau mungkin dengan cara-cara lain untuk menghilangkan pusing dan mual tersebut. Kemudian efek daripada foodborne disease itu pastinya apa? Pastinya adalah kurangnya pengetahuan dan perilaku yang menunjang hidup sehat. Biasanya hal-hal ini terjadi saat kita tidak tahu proses pengolahannya seperti apa, tapi kita mengkonsumsinya. Misalnya kita jajan di luar, terus tiba-tiba waktu sudah kita konsumsi, kita merasa pusing dan mual. Mungkin itu salah satu efek daripada kita tidak tahu pengolahannya seperti apa. Makanya akhirnya kita keracunan makanan yang kita beli di jalan atau yang di pinggir jalan, seperti itu. Makanya lebih baik mengkonsumsi makanan yang dibuat di rumah, karena sudah pasti kita tahu bahwa yang kita masak itu sudah sehat atau sudah bersih, sudah aman, seperti itu. Next, praktek pengolahan makanan yang baik, atau mungkin kalian pernah mendengar tentang GMP. GMP adalah Good Manufacturing Practice. Biasanya orang-orang di pangan itu mengatakan cara pengolahan pangan yang baik, atau cara pengolahan olahan pangan yang baik. Itu bisa dikatakan GMP. Kenapa dikatakan GMP? Karena saat kita mempelajari GMP, kita mempelajari bahwa semua aspek yang ada di pabrik pengolahan pangan itu mempengaruhi hasil akhir. Dari mungkin mesinnya, dari mungkin sarananya, dari mungkin bangunannya, dari mungkin letak si pabrik itu berada di mana, sesuai tidak dengan standar pabrik pengolahan pangan. Nah, itu diperhatikan di GMP. Jadi bukan hanya prosesnya saja, misalkan kalau misalkan bikin roti, yang penting
kita tahu Bu, bahan pembuatan rotinya itu bersih, terus sesuai dengan takaran, kemudian jadi roti yang enak. Tidak hanya itu, banyak sekali aspek pada GMP. Nanti akan Ibu pelajari tentang GMP lebih detail pada materi asesmen keamanan pangan. Nah, ini makanya semua pabrik pengolahan itu sangat menerapkan GMP. Seperti itu. Bahkan ada sertifikatnya bahwa setiap pabrik harus memiliki sertifikat GMP agar konsumen lebih percaya bahwa makanan yang dikonsumsinya itu benar-benar sehat atau benar-benar sesuai dengan standar produk makanan. Seperti itu. Di sini ada dari bahan dasarnya, kemudian yang tadi Ibu bilang industrinya, berarti si bangunannya, si lingkungannya, pekerjanya, alatnya, semua komponen yang ada pada pabrik tersebut. Sampai kepada si produk itu dikatakan aman dan bermutu. Mutu itu apa sih? Mutu itu adalah kualitas. Jadi makanan yang kita konsumsi udah pasti berkualitas gitu saat kita menerapkan GMP. Mungkin sampai situ ada yang belum paham. Kalau belum paham nanti boleh didiskusikan. Ibu lanjut lagi ya. Kemudian ini yang tadi Ibu sebutkan bahan baku. Kemudian ini adalah komponen GMP-nya, akan berhubungan dengan hygiene lingkungan, kemudian hygiene produksi primer, sudah pasti pengolahannya, penanganannya, penyimpanan sampai kepada transportasi. Kok banyak ya Bu aspeknya? Memang banyak, mungkin kalian baru tahu atau mungkin ada yang sudah tahu. Jadi kalian agak pusing sampai sini karena sebenarnya APHP itu sangat beragam. Karena bukan hanya yang penting masak-masak, tidak, tapi kita harus menjamin bahwa makanan yang sampai ke konsumen itu benar-benar sehat. Seperti itu. Namun biasanya yang menerapkan GMP ini yang maksimalnya adalah pabrik-pabrik pengolahan pangan. Untuk sekolah kita karena labnya juga terbatas, kita belum 100% menerapkan GMP. Tapi kita mencoba melakukan sanitasi yang baik seperti itu. Makanya nanti jika kita praktek, kita harus memperhatikan diri kita sendiri yang membuatnya. Sudah bersihkah kuku kita atau rambut kita sudah tertutup belum oleh penutup kepala? Kita sudah pasti menggunakan masker atau tidak untuk menghindari adanya kontaminasi dari mulut kita. Nah, next ya. Nah, ini adalah pengertian hygiene, bisa kalian baca. Kemudian ini adalah desain dan fasilitas pabrik yang tadi Ibu bilang, lokasi dan lingkungannya seperti apa, bangunannya, ciri-ciri bangunan untuk produk, untuk pabrik pengolahan pangan juga ada kriterianya, dari lantainya harus seperti apa, atapnya harus seperti apa, ventilasinya. Kemudian semuanya harus jelas terekam pada GMP tadi. Peralatannya sesuai dengan SOP atau tidak, dilakukan pembersihan berapa kali sehari, itu juga salah satu syarat daripada GMP yang tadi Bu bilang. Nah, ini adalah data gambaran keracunan makanan di Amerika. Jadi di sini dikatakan bahwa 77% itu diakibatkan oleh industri jasa boga. Itu contohnya adalah catering yang mungkin sering ada di beberapa acara tertentu seperti acara pernikahan atau yang lainnya. Kemudian 20% itu diakibatkan oleh makanan di rumah tangga, yaitu makanan-makanan yang ada di rumah atau yang sering ibu kalian masak, tapi itu hanya 20%. Dan yang paling sedikit itu adalah keracunan makanan yang disebabkan oleh industri pangan. Tapi 3% ini ternyata memiliki resiko yang lebih besar dibanding yang oleh industri jasa boga dan oleh yang dihasilkan oleh rumah tangga. Kenapa? Karena distribusi untuk karena
3% oleh industri pangan itu akan didistribusikan ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Seperti itu, misalkan ibu adalah salah satu produsen pembuatan minuman sari jeruk, sebut saja mereknya itu Palpi. Nah, si Palpi Orange itu sudah pasti akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Saat adanya kesalahan pada proses pengolahannya, kemudian sudah terlanjur didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia, efeknya yang merasakan itu bukan hanya di satu daerah saja kan, tetapi di seluruh daerah yang didistribusikannya. Nah, oleh karena itu memiliki resiko yang lebih besar. Makanya untuk industri pangan itu benar-benar harus memperhatikan step by step daripada pengolahan produknya tersebut. Jangan sampai saat produk tersebut dikonsumsi oleh konsumen itu memiliki efek yang membuat keracunan. Oleh karena itu pentingnya ada QC atau quality control pada setiap industri pangan untuk memastikan bahwa produk yang sampai di konsumen itu bisa dikatakan layak untuk dimakan atau untuk diminum. Seperti itu. Kecil ya Bu persentasenya, tapi resikonya lebih besar. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, karena dia menyebar ke seluruh daerah. Dan semua orang pasti tahu merek tersebut. Dan semua orang pasti pernah mencoba merek tersebut. Seperti itu. Nah, ini data keracunan makanan ini sudah lama ya tahunnya, belum Ibu update lagi. Mungkin nanti bisa dicari oleh anak-anak update terbaru tentang data keracunan, tapi kurang lebihnya setiap tahun itu pasti meningkat, walaupun tidak signifikan yang hampir 100% meningkatnya tidak, tapi ya kurang lebih meningkat lah. Tapi untuk kasus meninggalnya itu dia naik turun ya. Udah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang keamanan pangan. Jadi sudah ada gambaran ya tentang keamanan pangan. Kenapa kita harus mempelajari keamanan pangan ini. Intinya adalah keamanan pangan ini adalah proses yang paling urgent atau paling penting dalam mengolah suatu produk. Kenapa? Karena nantinya akan dikonsumsi oleh orang banyak. Jadi jangan sampai kita menyepelekan proses-proses yang sebenarnya ini sih kayaknya sepele deh Bu. Maksudnya ini kayaknya kalau nggak cuci tangan juga nggak apa-apa, di orang tangan saya bersih, tidak ada yang tahu ya di tangan kalian itu ada apa. Jadi makanya mungkin dulu sempat praktek beberapa kali dan kalian harus pakai sendal ke dalam lab, atau mungkin kalian harus pakai penutup kepala, kalian harus pakai masker, atau kalian harus cuci tangan dulu sebelum masuk lab. Itu adalah salah satu bentuk SOP atau standar operasional yang harus dilakukan saat setiap kali masuk lab pengolahan. Karena apa? Karena kita melakukan proses pengolahan yang nantinya akan menjadi produk, dan produk itu dimakan oleh banyak orang. Jadi jangan sampai kalian asal-asalan mengolahnya. Seperti itu. Jika kesalahannya fatal, itu akan menyebabkan konsumen sudah tidak percaya lagi kepada kita. Gitu. Jadi pentingnya keamanan pangan itu adalah seperti itu. Sudah terbayang ya apa itu keamanan pangan dan kenapa sih kita harus mempelajarinya, dan fungsinya untuk apa juga, itu sudah ada gambaran. Intinya jagalah makanan kalian, pahamilah proses pengolahannya, dan ketahuilah penanganan bahannya seperti apa, karena setiap bahan pangan itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dan memiliki kandungan yang berbeda. Mungkin saja saat telur yang disimpan di kulkas akan lebih tahan lama dibanding telur yang ada di suhu ruangan. Atau mungkin cara pengolahan
tomat dan wortel berbeda. Seperti itu. Dan penyimpanan biji-bijian dan unggas atau daging itu tempatnya berbeda. Nah, itu merupakan salah satu cara penanganan bahan agar saat kita mengolahnya itu, si bahan itu masih memiliki kualitas yang bagus, yang baik, dan layak untuk dikonsumsi. Seperti itu. Mungkin penjelasannya seperti itu dulu. Ibu akhiri ya pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak paham tentang materi awal kita ini. Sebelum masuk ke materi, tapi lebih kepada penjelasan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar pada Google Classroom. Kemudian nanti Ibu akan memberikan tugas ya berkaitan tentang keamanan pangan ini. Baik, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak semua paham dan semoga tidak mengantuk. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.